Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Pertama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita berjumpa kembali pada majelis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau, dan semoga kita senantiasa bisa mengikuti jalan beliau dan para sahabatnya serta petunjuk beliau radhiyallahu taala anhum. Jemaah kaum muslimin, kita akan membahas pada pertemuan kali ini mengenai keutamaan puasa. Kalau kemarin kita membahas mengenai keutamaan puasa di bulan Ramadan, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan puasa. Ya, keutamaan memperbanyak kita berpuasa meskipun di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah karena kita akan memasuki bulan Ramadan, maka yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Ada dua poin penting yang akan kita bahas, keutamaan puasa dan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Maka di antara keutamaan puasa, bahwasanya orang yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, yakni pada saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qila ta'atun lillahi subhanahu wa taala, dan ada yang mengatakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mal jaizatu, apa balasan yang didapat tatkala seseorang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Allah taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Yang kedua, di antara keutamaan puasa bahwasanya di surga itu ada pintu yang tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa, kecuali orang-orang yang banyak berpuasa ketika hidup di dunia. Ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Besarnya kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa tatkala kelak mereka dikhususkan masuk pada pintu khusus di surga. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati babun." Sesungguhnya di surga itu terdapat pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, dikatakan pintu itu namanya adalah ar-rayyan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati. Orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa memasuki surga dengan pintu tersebut.
Maka dikatakan aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairahum, tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa memasuki, ya, melalui pintu ar-rayyan. Fa idza dakhalu ughliqa, maka apabila mereka telah memasuki, ya, pintu tersebut, maka pintu tersebut akan ditutup, ya, falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Maka ini merupakan kabar gembira bagi orang yang mereka banyak berpuasa, ya, banyak melakukan puasa-puasa sunnah, ya, hingga mereka nanti akan masuk di surga dengan pintu khusus, ya, namanya adalah pintu ar-rayyan, sebagaimana yang sering kita dengar, ya, orang yang banyak berpuasa akan memasuki surga melalui pintu khusus yang namanya pintu ar-rayyan. Demikian juga di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa, maka akan diberikan syafaat, ya, bagi orang yang berpuasa pada hari kiamat hingga ia bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya puasa ini akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, orang yang banyak puasa. Puasa akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat itu. Puasa akan dibentukkan dalam jasad, ya, dibentuk dalam bentuk jasad, ya, dalam bentuk jasad, yang puasa tersebut akan membawa orang-orang yang banyak berpuasa ketika di dunia, akan membawanya ke surga. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan syafaat ini adalah, ya, akan memasukkannya ke dalam surga, ya. Yaqulu siyam, ya, siam atau puasa akan berkata setelah puasa ini ya, Allah memberikan bentuk dalam bentuk jasad, ya, maka puasa berkata, ya Rob, wahai Robku, mana tahu ta'ama wa syahawati bin nahari, wahai Robku, engkau telah melarang ia makan dan melarangnya dari syahwat di siang hari, ya. Maka puasa melanjutkan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fasyaffi'ni, berikan syafaat kepadaku, ya. Maksudnya aku akan izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya, ya. Berikanlah izin untukku agar aku bisa memberikan syafaat kepadanya, agar syafaat tersebut bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kabar gembira bagi orang yang mereka banyak berpuasa di bulan Ramadan, bahwa orang tersebut, orang yang banyak berpuasa, akan mendapatkan syafaat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an juga mengatakan demikian. Mana tahun nauma, engkau telah menahannya dari tidur di malam hari, fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ahlul Quran, ya, orang-orang yang mereka banyak menghafal Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ahlul Quran la yanamuna bil-laili. Ahlul Quran mereka tidak tidur di malam hari. Maksudnya mereka disibukkan dengan Al-Quran. Kenapa? Li'annahum yakumuna laila bima yahfadun. Karena mereka sholat malam dengan apa yang mereka hafal, ya. Qala fayashfa'ani, ya, maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi
ahlul Quran untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang banyak berpuasa, kemudian ahlul Quran, mereka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ahlus siyam al-mukthiruna minas siyam yadkhuluna al-jannata bi syafa'ati siyam, ya. Orang yang banyak berpuasa akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat puasa. Demikian juga wa ahlul Quran alladzina yaqumuna laila bima yahfadzun yadkhulunal jannata bi syafaatil Quran. Dan ahlul Quran adalah orang-orang yang mereka sholat malam dengan apa yang mereka hafal. Mereka memasuki surga dengan syafaat Al-Quran. Di antara keutamaan ya bulan Ramadan, ya, yaitu orang yang umroh di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini merupakan pahala yang besar. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang wanita dari Ansor, ya, dari Ansor. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna imra'atan fihi ta'dilu fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Apabila masuk bulan Ramadan maka berumrohlah, karena umroh di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku. Ini pahala yang besar. Seorang yang umroh di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Ramadan itu kita melakukan amal-amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karenanya hendaknya kita bersemangat dalam beramal soleh di bulan Ramadan, karena sholat kita, sedekah kita, birrul walidain kita, ya, kita menyambung tali silaturahmi, amal ma'ruf nahi mungkar, ya, berbuat baik kepada manusia, semuanya ini akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah di bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di bulan Ramadan ini orang yang paling dermawan, ya. Orang yang paling dermawan. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang paling dermawan, ya. Orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ya. Ketika Jibril menemuinya pada setiap malam bulan Ramadan, ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Qur'an wa yudarisuhu, ya, Al-Qur'an. Ya, mempelajari Al-Qur'an ketika Jibril menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keduanya fayudarisuhu Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kemudian pembahasan atau yang poin yang kedua, sebagaimana yang tadi disampaikan, yang pertama tadi adalah keutamaan bulan Ramadan atau keutamaan berpuasa. Yang kedua adalah bagaimana kita menyambut Ramadan, bagaimana kita menyambut Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu, bahwasanya ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, kita melakukan amalan-amalan sebagai berikut, ya. Ya, yang pertama adalah taubat nasuha. Taubat nasuha. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita taubat dengan taubat nasuha. Ya, sebelum kita melakukan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, sebelumnya kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, dari setiap maksiat. Dari setiap maksiat kita menyesal ya apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita berjanji untuk tidak mengulangi maksiat tersebut selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada orang-orang mukmin. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Surat At-Tahrim ya, ayat ke-8. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taubat ini kepada orang-orang mukmin. Allah taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah semuanya wahai kaum mukminin agar kalian beruntung. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, orang yang banyak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Maka perhatikan kalimat dari Syekh Hafizahullah taala di dalam kitab ini Al-Mukhtasarul Mufid fi Ahkami Siyam wa Adabil Id. Syekh menyampaikan, fayaman tahawanta fi ta'atillahi ud ilallahi faqad aqbala Ramadan. Wahai orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ud ilallahi, kembalilah kepada Allah. Karena Ramadan akan tiba, Ramadan akan datang. Ya man tahawanta fi sholati katsiran ud ilallahi faqad aqbala Ramadan. Allahu azza wa jalla yaqbalu taubatat taib idza taba ilaihi. Wahai orang-orang yang melalaikan salat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan akan tiba. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat jika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man adnabta katsiran ud ilallahi faqad aqbala Ramadan. Wahai orang-orang yang banyak berbuat dosa, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan akan tiba. Ya man asaita katsiran ud ilallahi faqad aqbala Ramadan. Wahai orang yang banyak berbuat durhaka, banyak berbuat maksiat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan akan segera tiba. Innallaha subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba masya nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba masya al-laili hatta tatla'u asyamsa hatta tatla'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat durhaka di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari hingga matahari terbit di tempat tenggelamnya. Jemaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Perkara yang kedua yang hendaknya kita perhatikan bersama dalam menyambut bulan Ramadan, yang pertama tadi adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyudahi permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, menyudahi permusuhan di antara kaum muslimin. Kenapa? Ya, diharapkan kita
ketika akan memasuki bulan Ramadan kita menyudahi permusuhan kita ya di antara kaum muslimin. Limadza li'annal maghfirata tahjubu anil mutakhasimin, karena ampunan itu akan terhalang dari orang-orang yang mereka bermusuhan. Nabi SAW bersabda, tu'radul a'mal fi kulli yaumin khamis, fi kulli yaumi khamis wa itsnain, fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum li kulli imri'in la yusyriku bihi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syuhana. Ya, amal akan dibentangkan pada hari Senin maupun Kamis. Ya, Allah akan mengampuni ya pada hari itu setiap dosa orang yang tidak berbuat syirik. Ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali orang yang diantara dia dan saudaranya terdapat permusuhan. Ya, maka orang yang bermusuhan ya antara saudara kaum muslimin akan terhalang dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu utruku hadaini hatta yastaliha, utruku hadaini hatta yastaliha, tundalah pengampunan terhadap keduanya hingga keduanya berdamai. Ya, memperbaiki hubungan kita kepada saudara kita yang sebelumnya terjadi permusuhan. Maka di bulan Ramadan atau ketika akan memasuki bulan Ramadan ya kita harusnya menyudahi pertikaian kepada saudara kita. Di antara dalil ya, terlarangnya kita berselisih kepada teman-teman kita, ada dalil dari sabda Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka barang siapa yang melakukan hal itu ya maka kemudian ia meninggal, maka ia akan masuk neraka. Jemaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Perkara yang ketiga yang hendaknya kita perhatikan ketika kita akan memasuki bulan Ramadan adalah ya kita menyambut bulan Ramadan dengan mempelajari fikih yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ibadah tidak bisa diterima kecuali dengan 2 syarat, yaitu al-ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa? Tentunya oleh karenanya untuk agar kita diterima puasa kita, yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Nabi SAW dengan kita mempelajari fikih-fikih yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang keempat, ya bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Yang keempat adalah birrul walidain, itu berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena li'anna uquqal walidaini sababun min asbabi adami qabulil amal. Karena durhaka kepada kedua orang tua merupakan sebab dari sebab-sebab tidak diterimanya amal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah taala tidak akan mengampuni, tidak akan menerima amalnya. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adlan, ya. yakni Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan menerima, yakni la yaqbalu lahum fardhon wala naflan manhum wa dzakara minhum al-aqu lil walidayhi. Ya. 3 golongan yang Allah tidak akan menerima amalan mereka, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Siapa mereka? Maka disebutkan ya wa dzukira minhum, disebutkan dari di antara mereka adalah orang yang orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang bisa kami sampaikan.
Di antara hal-hal yang hendaknya kita lakukan ketika kita akan menyambut bulan Ramadan, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyudahi permusuhan, kemudian kita mempelajari fikih-fikih yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang keempat adalah birrul walidain. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.